Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatul jama'ati, salat berjamaah, tafdulu salatal fazi, lebih utama daripada solat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, 27 tingkatan kemuliaan. Alhamdulillah malam ini kita sudah melaksanakan. Kemudian tak lama lagi, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, mendapatkan keutamaan seperti salat setengah malam. InsyaAllah 40 menit lagi kita akan melaksanakannya. Tapi 40 menit ini kita tak ingin kosong berlalu begitu saja, maka kita isi pula yang 40 menit ini dengan man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dan selama kita berada di masjid ini pula, senantiasa malaikat mengirimkan doa, dua doa malaikat. Yang pertama, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni hambamu itu, warhamhu, dan rahmati dia. Doa itu tak putus selama si hamba tadi tak melakukan dua. Yang pertama, yang syarif, keluar dari masjid. Yang kedua, batal wuduknya. Oleh sebab itu, langkah-langkah tapak kaki kita pada malam hari ini bernilai keutamaan 27 derajat, bernilai solat setengah malam, bernilai jihad fisabilillah, dan malaikat senantiasa mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Semoga kita diberikan istiqamah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang akan kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dalam kitab Zuhdi, kitab Zuhud, bab manittaqal maharim fahuwa a'badun nas. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, man ya'khudhu anni haula al-kalimat ya'mal bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna. Di antara kalian ini siapa yang mau mengambil beberapa kata dariku untuk diamalkan atau diajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Berlomba sahabat, siapa yang mau mengambil? Kata Nabi, siapa? Langsung Abu Hurairah mengatakan, ana ya Rasulullah, aku yang mau mengambil kalimat itu. Lalu kata Abu Hurairah, fa akhadha biyadi, Nabi menarik tangan Abu Hurairah, fa'adda bihinna khamsan, dan Nabi menyebutkan 5 perkara, 5 kalimat yang dipesankan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah yang akan kita kaji menjelang azan isya dikumandangkan, dan nanti kita sambung setelah salat isya, ditutup dengan tanya jawab insyaallah. Yang pertama kata Nabi kepada Abu Hurairah, ittaqil maharim, takutlah engkau kepada yang haram-haram, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling tinggi tingkat penghambaannya. Ini kritik buat kita yang selama ini menganggap orang yang paling tinggi tingkat penghambaannya orang yang paling banyak salatnya.
Orang yang paling tinggi tingkat penghambaannya, orang yang paling banyak puasa sunatnya. Orang yang paling tinggi tingkat penghambaannya, orang yang paling sering bolak-balik ke Makkah untuk haji dan umrah. Maka menurut hadis ini bukan. Siapa orang yang paling tinggi tingkat penghambaannya kepada Allah? Ittaqil maharim, jaga diri engkau kepada yang haram-haram. Hadis ini dibenarkan oleh hadis lain. Nabi pernah menyindir tentang ada hamba Allah yang amalnya kalau ditumpuk sama tingginya dengan Jabal Tihamah. Bukit Tihamah termasuk bukit yang besar di Jazirah Arab. Ditumpuk amal, salat, puasa, zakatnya tinggi. Tapi kalau ada kesempatan untuk berbuat haram, intahakuha. Ini yang sekarang terjadi di umat kita. Republik Indonesia Muslim terbesar di dunia. Angka waiting list, daftar tunggu jamaah hajinya 2 juta orang. Bahkan di sebagian kota ada yang sampai 11 tahun store baru berangkat. Tapi website porno terbesar di dunia juga Indonesia masuk, dan angka korupsi juga besar masuk. Apa maknanya? Tak seimbang antara ibadah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ittaqil maharim, jaga dirimu dari yang haram-haram itu. Takun a'badan nas, maka kau orang yang paling tinggi tingkat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat semua ibadah-ibadah itu, sasaran akhirnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Apa contohnya? Salat. Apa akhir daripada salat? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa. Apa akhir dari puasa? La'allakum tattaqun. Haji. Apa inti daripada ibadah haji? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Tak boleh berlaku rafas yang berbau seksual, wala fusuqa, tak boleh buat fasik, wala jidal, tak boleh berkelahi, sumpah serapah, caci maki, kata kasar. Maka semua inti daripada ibadah adalah menjauhkan diri daripada yang haram. Oleh sebab itu orang yang haram jalan juga ibadah lancar, yang haram yang fasik jalan, maka dia bukan hamba yang tinggi tingkat penghambaannya kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis disebut, walaupun hadis ini dhaif, tapi untuk fadail amal, untuk targhib dan tarhib, Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib banyak memuat hadis dhaif untuk bab targhib, motivasi beramal, dan tarhib untuk ancaman supaya menjauhi perbuatan. Man salatuhu, siapa yang salatnya lam tanhahu, tak mencegah dirinya, anil fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pesan yang pertama kepada Abu Hurairah, ittaqil maharim, takutlah engkau kepada yang haram-haram. Kalau sampai takut itu masuk ke dalam hati, takun a'badan nas, maka engkau adalah hamba yang paling tinggi tingkat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan hamba Allah? Bahkan Nabi memesankan kalau kasih nama, sebaik-baik nama Abdullah, Abdurrahman, hamba Allah. Karena tak semua manusia ini menghambakan diri kepada Allah. Ada menjadi hamba taghut, ada menjadi hamba setan, ada menjadi hamba kekuasaan, ada menjadi hamba atasan, ada menjadi hamba bagi anak dan istrinya, menghambakan diri sehingga dia lepas daripada fitrahnya sebagai hamba Allah. Maka siapa orang yang paling tinggi tingkat penghambaannya adalah orang yang takut kepada yang haram-haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika datang Kabil untuk membunuh Habil, datang dia membawa batu besar, mau ditimpakannya kepada Habil. Lalu apa jawab Habil?
la imbasatta ilayya yadaka, kalau kau ulurkan tanganmu litaqtulani, untuk membunuh aku, ma ana bibasitin, aku tak akan mengulurkan tanganku, ma ana bibasitin, aku tak akan mengulurkan dia tanganku, liaqtulak, untuk membunuhmu. Mengapa Habil tak membalas perbuatan Qabil? Apakah tangan Habil sakit? Apakah Habil tu cacat? Apakah Habil tu lumpuh? Na'udzubillah. Habil tak membalas Qabil bukan karena itu. Apa kata dia di akhir ayat? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Takut itulah yang dalam hati menyebabkan orang tak jadi berbuat haram. Lalu kemudian di antara 7 yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, yauma la zilla, tak ada naungan illa zilluh, kecuali naungan Allah. Di antara 7 itu salah satunya adalah rajulun, seorang laki-laki, da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan, zata mansibin, punya kedudukan tinggi, wa jamalin, dan fisik yang cantik. Sempurnalah sudah perempuan. Karena ada orang cantik tapi tak punya kedudukan, ada kedudukan tinggi, muka pas-pasan, tapi yang ini lengkap, zata mansibin, kedudukan tinggi, wa jamalin, fisiknya bagus, mengajak berbuat zina. Lalu apa jawab dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Oleh sebab itu ilmu bertambah, pengajian banyak, tapi hati tak takut. Hati-hati, sedang dimainkan syaitan. Yazdad ilman walam yazid hudan. Ilmu bertambah tapi hidayah tak bertambah. Itulah mengapa doa pertama kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Yang pertama diminta hidayah, setelah dapat hidayah, tuqa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak takut? Kalau ada orang tak jadi mencuri, takut tu bukan di sini. Takut tu di sini. Kalau ada orang menengok perempuan membuka aurat, tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, berpakai solek-solek jahiliyah generasi awal pertama, ditundukkannya pandangan, takut tu bukan di sini, tapi takut tu di sini. Maka kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad tu ada segumpal, idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kullu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut menjadi rusak. Ala, ketahuilah, wahyal qalb, itulah hati yang ada di dalam. Di dalam hati itulah bersemayam takut. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qsim lana min khasyiatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Allahumma qsim, ya Allah bagikan. Kalaulah takut itu begini bentuknya, Nabi tak mengatakan ya Allah masukkanlah takut itu ke dalam hati, tidak. Tapi Nabi minta Allahumma qsim, kau bagi sikit saja pun jadilah. Allahumma qsim lana min khasyiatik, bagikan rasa takut itu ke dalam hatiku, ma yahulu bainana wa baina ma'asik, sehingga takut itulah yang akan menjadi penghalang antara aku dan perbuatan maksiat. Ini maksiat, ini kita, tak ada penghalang antara kita dan perbuatan maksiat. Lalu kenapa kita tak jadi buat maksiat? Karena ada rasa takut di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zaman dulu orang payah berzina, maaf cakap, zaman dulu payah orang berzina, karena untuk berjumpa perempuan komunikasi jumpa langsung tak bisa. Zaman dulu jumpa orangnya tempat payah. Zaman sekarang jumpanya mudah, janjinya mudah, dari mulai SMS, telpon, Facebook, Twitter, BB, macam alat komunikasi. Tempat pula, saya seumur hidup saya belum pernah petugas hotel bertanya, mana surat nikah bapak? Belum lagi. Begitulah mudahnya membuat dosa di zaman sekarang. Lalu apa yang membuat kita tak melakukan itu? Satu, ada rasa takut di dalam. Cuman kadang takut ini penuh, kadang setengah, kadang hilang, kadang tak ada sama sekali. Oleh sebab itu laki-laki yang baligh, berakal, tidak sakit,
tidak musafir, sehat fisik, sehat mental, wajib masuk ke pangkal telinganya selama 24 jam kali 7, sepekan 1 kali paling tidak masuk ke telinganya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Apa kata khatib naik ke atas mimbar? Ku nasihatkan kepada kamu hai kaum muslimin, wa nafsi, dan untuk diriku sendiri, bitaqwallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki muslim yang tak ikut pengajian, baik di kantor, di RT, di RW, di surau, di musola, di langgar, di Islamic Center, paling tidak sekali telinganya masuk usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah. Tapi justru di saat khatib menyampaikan kalimat itu ke pangkal telinga, disitulah orang Islam tidur selelap-lelapnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, sudahlah sekali kalimat itu masuk, itu pun tak masuk. Lalu kapan lagi wasiat takwa itu masuk ke telinga dan menyentuh ke dalam hati? Maka kata Nabi, ittaqil maharim, takutlah engkau melakukan yang haram-haram, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi hamba yang paling tinggi tingkat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada orang ibadahnya rajin, akan tetapi tak dapat mencegah dirinya dari yang haram-haram, perlu mengevaluasi diri, maka sesungguhnya rasa takut itu belum lagi masuk. Itulah yang disindir Allah ketika datang Nabi menghadapi orang-orang kabilah yang ada di Madinah. Lalu apa kata Nabi? Masuk, berimanlah kalian, masuk Islam. Lalu apa kata orang Arab? Wa qalatil Arab amanna. Orang Arab itu mengatakan amanna, kami beriman. Lalu turun ayat, qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum lagi beriman, walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah, aslamna, kami hanya baru berserah diri kepada Allah. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kamu, takut itu baru di tepi bibir, di ujung lidah. Oleh sebab itu yang susah ini bukan solat. Kalau ada orang mengatakan solat itu susah, memang sebagian orang susah, tapi banyak solat penuh masjid. Kalau ada mengatakan puasa payah, banyak orang kita puasa Senin Kamis. Yang payah itu adalah memasukkan rasa takut ke dalam hati. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah kepada sahabat, lalu sahabat itu merasakan sangat takut kepada Allah, tapi ketika pulang ke rumah, hilang takut itu. Kadang timbul, kadang tidak. Lalu mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami berada bersama kamu, kami sangat takut kepada Allah, tapi kalau sudah kami berada bersama keluarga, anak istri di rumah, kami pun bersenda gurau, ketawa-ketawa. Rasa takut itu kadang ada, kadang tidak, kadang bertambah, kadang berkurang. Bagaimana kami ini ya Rasulullah? Kalau begitu munafik kami ini sudah. Kata Nabi, tidak, itu manusiawi, wajar, biasa saja. Tapi kata Nabi, kalaulah rasa takut kamu itu seperti takut saat berada bersama aku, la safahatkumul malaikah, akan turun malaikat bersalaman dengan kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa pesan Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut, wala tamutunna, jangan kau mati, wa antum, melainkan engkau dalam muslimun. Oleh sebab itu, kenapa kita salat malam ini memasukkan rasa takut? Kenapa kita menghadiri tausiah malam ini, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, memasukkan rasa takut? Kenapa kita mengiring jenazah sampai ke liang lahat, memasukkan rasa takut? Karena ada takut yang masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati. Ada juga tak mempan lagi lewat telinga, maka dimasukkan dia lewat mata. Maka tak selamanya nasihat itu masuk lewat telinga. Pengajian telinga, tausiah pengajian, khutbah Jumat lewat telinga. Tapi ada yang lewat mata. Tengok orang mati saat sakaratul maut, saat jenazah masuk ke liang lahat, itu pun sebenarnya membangkitkan rasa takut. Kalau pengajian sudah didengar, jenazah masuk liang lahat sudah ditengok, takut tak juga datang.
banyak mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan kita sudah masuk dalam kategori khatamallahu ala qulubihim, hati sudah tertutup. Kalau hati tertutup, wa ala sam'ihim, telinga ikut tersumbat. Kalau telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, di mata pun ada penutup. Ghishawah diambil dari kata ghisha, selaput yang menutup mata sehingga tak dapat lagi menengok kebenaran. Na'udzubillah. Maka yang pertama pesan kepada Abu Hurairah adalah ittaqil maharim, takutlah kepada yang haram-haram. Takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling tinggi tingkat penghambaan. Yang kedua, iqna' bima qasamallahu lak. Qanaah, merasa cukup. Merasa cukuplah engkau dengan pembagian Allah. Takun aghnan nas, maka engkau menjadi orang yang sangat berkecukupan. Engkau akan menjadi orang yang merasa sangat kaya, cukup. Dengan sifat apa? Dengan sifat qanaah. Qanaah itu obat. Penyakitnya namanya tamak, obatnya namanya qana'. Iqna', merasa cukup, maka sifat tamak akan hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya anak cucu keturunan Adam ini, banyak orang heran menonton berita, kenapa rumahnya 1,5 miliar sudah punya 5 biji, tapi tetap juga dia mencari yang ke-6, yang ke-7. Apalagi yang dicarinya itu Pak Ustaz? Banyak orang heran. Tapi kalau dia baca hadis Nabi, dia tak heran. Kenapa? 14 abad yang lalu Nabi sudah mengatakan, lau kana libni Adam wadiyan min zahab, andai anak Adam tu punya satu lembah dari emas, ini bukit, ada tanah yang landai ke bawah, emas semua isinya. Apakah kata dia, ya Allah cukuplah sudah, ada satu lembah emas punya aku. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta, ya Allah bisa tak minta satu lembah lagi. Itu Bapak Ibu bayangkan, apalah artinya rumah 5 miliar 5 biji, korupsi sampai 600 juta sampai 600 triliun, tapi kalau satu lembah yang emas saja tak cukup. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta lembah satu lagi. Kalau dapatnya 2, cukupkah 2? Dia minta satu lagi. Sampai kapan? Walan yamla fahu illa turab, sampai mulut itu disumbat oleh tanah. Ketika mulut sudah disumbat tanah, disitulah baru datang cukup ya Allah, cukup sudah, karena mulutnya sudah disumbat tanah. Oleh sebab itu obat daripada tamak tak lain tak bukan adalah qana'. Iqna', merasa cukuplah engkau dengan pembagian Allah. Takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Sekarang ini yang jadi masalah bukan cukup tak cukup, karena orang banyak bermental fakir. Fakir artinya kurang, selalu merasa kurang. Oleh sebab itu banyak orang kaya bermental fakir. Secara hitung-hitung ekonomi dia orang mampu, tapi kenapa ada tamak? Karena mental fakir, terus merasa kurang, maka tak akan ada pernah cukupnya. Oleh sebab itu kita disuruh Nabi, iqna', merasa cukuplah engkau bima qasamallah, dengan yang dibagi oleh Allah. Takun aghnan nas, kalau sanggup kau ke tingkat itu, kau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, sehingga tak perlu lagi mencari yang haram. Tapi karena tamak yang memotivasi, maka tak pernah merasa cukup. Akhirnya dengan berbagai cara yang haram, yang syubhat dipakai, setelah dapat tak juga merasa cukup. Akhirnya juga tak dapat menolong di hadapan Allah, karena harta yang tidak didapat dengan cara yang halal hilang barakahnya. Karena di antara doa yang selalu kita ucapkan, kalau badan, kalau harta, kalau ilmu, kalau hidup, kalau mati, kita minta salamatan fid din. Badan minta sehat wa afiatan fil jasad, ilmu minta bertambah wa ziyadatan fil ilm. Tapi kalau harta, apa yang kita minta? Wa barakatan fil rizq, ada berkah dalam rezeki. Maka jangan heran
seorang security yang menurut pandangan orang awam gajinya pas-pasan, tapi bisa dia menyekolahkan anaknya pula dapat beasiswa dengan prestasi yang baik, dapat pula dia menabung untuk berkurban, dapat pula sekian puluh tahun dia menabung untuk berangkat haji. Tapi sebaliknya yang nampaknya melimpah ruah, anak pula terkena narkoba, habis duit yang tadi banyak untuk mengobat itu saja, lalu datang pula penyakit yang tak berkesudahan. Itulah yang disebut orang duit hantu dimakan setan, tak ada berkahnya sama sekali. Maka kita disuruh untuk merasa cukup dengan diberikan Allah, tapi jangan pula pesan ini ditanggapi pasif, lalu menganggap orang Islam duduk berpangku tangan tak berusaha. Ini salah, tak betul, mesti diperbaiki. Islam itu diajarkan orang, ayat ini selalu dibaca imam pada solat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah, kalau solat sudah dilaksanakan, fantashiru, bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah SWT. Suruh cari karunia Allah. Tapi jangan gara-gara mencari karunia Allah dengan sifat tamak lalu menghalalkan segala cara. Ini tak betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau ayat dalam surat Al-Jumu'ah itu mencari rezeki setelah ibadah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Tapi ada satu ayat justru mencari rezeki bukan setelah ibadah, di dalam ibadah dibolehkan mencari rezeki. Dulu orang Arab Quraisy sebelum datang Nabi Muhammad, mereka sudah melaksanakan ibadah haji, karena haji sudah ada sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka datang ke Makkah. Makkah di tengah, di bawahnya Yaman, di atasnya negeri Syam. Orang negeri Syam datang membawa barang dagangan, orang Yaman pun datang membawa dagangan, orang Irak pun datang bawa dagangan. Berkumpul mereka berdagang berjualan. Ketika datang masa Islam, takut mereka bawa barang dagangan, karena Allah menyebut wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, ingatlah Allah pada hari-hari tertentu. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Ingat Allah pada hari ini. Takut mereka berjualan, takut bawa barang dagangan. Datang mereka bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, dulu kami waktu masih musyrik, kalau musim haji ini kami bawa jualan barang dagangan. Ini sekarang sesudah masa Islam ni, apa boleh lagi kami berjualan musim haji? Turun ayat menjawab. Apa kata Allah? Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu boleh berdagang, tidak apa-apa. Laisa alaikum junahun, boleh, tak ada larangan. An tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia Tuhan. Itulah Bapak Ibu tengok waktu melontar jumrah di Mina, banyak jamaah haji dari Cina, dari Rusia bawa barang dagangan. Padahal jelas-jelas itu hari tasyrik, hari mengingat Allah. Kenapa balik melontar jumrah banyak orang jualan? Sampai-sampai di dalam ibadah pun dibolehkan untuk mencari karunia Allah. Tapi ingat, kalau sampai masanya, maka keluarkan kewajiban dalam bentuk zakat. Jangan gara-gara tamak, harta fakir miskin ditahan tak dikeluarkan. Dimakanlah harta orang, lalu barang tadi masuk ke dalam badan, dibelikan ke nasi, disuap ke mulut, masuk menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang belulang, dibawa salat Allahu Akbar, dibawa tawaf keliling Ka'bah, dibawa sa'i dari Safa ke Marwah. Ingat, daging yang dibawa salat, dibawa sa'i, dibawa haji, daging itu juga nanti dibawa mati, karena yang menghadap Allah bukan roh, bukan roh saja, jasad pun ikut menghadap Allah. Maka apa kata Nabi? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, di mana tempatnya? Fannaru aula bihi, tempatnya api neraka. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Na'udzubillah. Oleh sebab itu tamak itu direm dengan itu. Ini aku makan halal apa haram?
Kalau hanya haram, tak bermanfaat solat, puasa dan haji, karena akan menjadi santapan api neraka. Nabi menengok seorang laki-laki, rajulun, laki-laki, ash'as, rambutnya kusut, tak bersisir, aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena lama tak bersikat. Kenapa berdebu? Karena dia tak mandi-mandi. Ternyata dia dalam keadaan ihram, takut dia kalau bersisir gugur bayar dam, maka dia biarkan kusut, masai dan berdebu. Ya muddu yadahu ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit. Apa kata dia? Ya Rab, ya Rab, ya Tuhan, ya Allah, ya Rab, tolong aku. Tapi Allah tak mengabulkan doanya. Kenapa doa tak kabul? Mat'amuhu haram, makanan haram, mashrabuhu haram, minuman haram, wa malbasuhu haram, pakaian haram, wa ghuziya, ini yang paling mengerikan, yang keempat, wa ghuziya bil haram, diberi makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Allah haramkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram. Maka kalau ada sifat tamak, tahan dengan itu. Apa guna Rabbil firli wali walidayya? Apa guna Allahumma ajirni minan nar? Apa guna waqina azaban nar? Kalau lidah yang minta jauh dari neraka mengunyah api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamak itu mesti direm dengan itu. Maka kata Nabi kepada Abu Hurairah, iqna' bima qasamallahu lak. Cukup merasa qanaah dengan pembagian Allah. Takun aghnan nas, maka kau akan menjadi orang yang berkecukupan. Pesan ketiga, apa kata Nabi kepada Abu Hurairah? Kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi, wa ahsin ila jarika. Ahsin, berbuat baik, ila jarika, kepada tetangga, kawan, sahabat, orang dekatmu. Takun musliman, engkau akan menjadi seorang muslim. Selama ini definisi muslim, kalau ditanya, muslim itu orangnya, agamanya Islam. Apa itu muslim? Orang bersyahadat, solat, zakat, puasa, haji. Tapi pesan Nabi kepada Abu Hurairah lain. Kapan orang menjadi muslim? Ahsin ila jarika, berbuat baik kepada tetangga. Tapi pesan Nabi lain. Nabi padahal baik itu dalam bahasa Arab banyak. Nabi tak mengatakan khair, Nabi tak mengatakan tayyib, Nabi tak mengatakan jayyid, Nabi tak mengatakan hasan, tapi Nabi mengatakan ahsin. Kalimat ahsin maknanya membalas lebih dari semestinya. Bapak pulang haji, lalu bapak bawakan saya sebotol aqua, air zam-zam. Lalu ketika saya pergi umrah, pulang saya bawakan satu botol yang sama. Itu bukan ahsin, baru sekedar khair. Tapi ketika saya sanggup bawakan satu dirigen, saat itu saya sedang berbuat ahsin, membalas lebih dari semestinya. Kata Nabi, kalau kau mau menjadi seorang muslim yang baik, wa ahsin ila jarika, kau balas dia lebih baik dari perbuatan dia kepada engkau. Takun musliman, disitulah kau baru menjadi seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan orang yang solatnya banyak, puasanya banyak, tapi tak baik kepada tetangga, sahabat, kerabat, orang dekat? Inilah yang diadukan sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan, ada si fulan, tak boleh sebut nama, takut dia ghibah, namimah, gosip, hilang pahala, berpindah amal. Inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, puasa sunatnya banyak, wa taqumul lail, tahajud salat malamnya banyak, wa tu'zi jiranaha, tapi jiran, tetangganya dia sakiti, bilisaniha, lidahnya tajam, menyakiti hati tetangga. Bagaimana orang ini? Amal banyak tapi lidah tajam. Apakah amal yang banyak dapat menutupi lidah yang tajam, atau lidah yang tajam menghabiskan amal? Tak dapat dijawab dengan akal, logika tak bisa bicara. Dan ditanyakan ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang ini nanti di akhirat? Apa jawab Nabi? La khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya.
Padahal amal salat banyak, puasa sunat banyak. Kenapa Nabi mengatakan tak ada kebaikan dalam dirinya? Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Habis amal gara-gara lidah yang tajam. Oleh sebab itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah, kalau kau mau menjadi muslim yang baik, wa ahsin ila jarika, balas tetanggamu lebih dari yang dia berikan, takun musliman, maka saat itu kau akan menjadi muslim. Mengapa Nabi tak menyebut buat baik kepada gurumu, buat baik kepada ulama, buat baik kepada ulil amri? Itu wajar, banyak orang sanggup buat baik kepada ulil amri karena ada kompensasi kepada kekuasaan. Banyak orang sanggup mencium tangan tuan syekh gurunya. Kenapa? Karena memang orang dihormati. Tapi kepada tetangga tak banyak orang sanggup membalas lebih dari semestinya. Oleh sebab itu siapa orang yang baik? Orang yang baik kepada tetangganya. Siapa tetangga kita? Nabi tak menyebutkan batasan, Quran pun tidak. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa tetanggaku itu? Kata Imam Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itulah tetangga engkau. Sekarang banyak orang Islam tak tahu siapa tetangganya karena temboknya setinggi mata memandang. Diucapkan assalamualaikum bukan waalaikumsalam yang didengarkan jawaban. Anjing erdernya ikut menggonggong. Makanya apa kata Nabi? Laisa bil mu'min, tak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Allazi yabitu syab'anan, orang yang sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumah kelaparan. Terdengar raungnya. Bagaimana mau mendengar raung tetangga di sebelah rumah? Jumpa pun tak pernah, pergi pagi pulang petang. Bagaimana mau mendengar raung tetangga sebelah rumah? Temboknya tebal betul, tak terdengar lagi. Matinya pun ketahuan setelah bau bangkainya keluar dari pintu. Oh Pak Ibu bayangkan, kita tonton di televisi, didobrak pintu karena mayat sudah berulat, baru tetangga di sebelah tahu. Tak lagi ada kunjung mengunjungi, putus hubungan. Padahal Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, wa ahsin ila jarik, buat baik kepada tetanggamu, takun musliman. Disitulah baru kau dianggap sebagai orang muslim yang baik. Maka tak dapat kita menghukum, menarik kesimpulan dari satu hadis saja. Selama ini kita sudah menganggap saya ini muslim, syahadat sudah, salat sudah, puasa sudah, haji sudah, maka saya ini muslim. Menurut hadis ini belum. Kalau kita belum berbuat baik kepada tetangga, masih bertutur kasar dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis lain didefinisikan Nabi, apa kata Nabi? Al-muslim, orang muslim siapa dia? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih, selamat orang lain min lisan, dari lidah, wa yadih, dan dari tangan. Mungkin untuk lisan banyak orang sanggup, untuk tangan, Pak Ustadz, tangan saya tak pernah mukul dia, saya tak pernah menempeleng dia. Memang tangan tak pernah, tapi ada yang lebih hebat daripada tangan. Apa tuh? Tanda tangan sudah memporak-porandakan rumahnya, sudah menghancurkan kebunnya, sudah menghabiskan kekuasaannya. Oleh sebab itu muslim bukan sekadar salat, syahadat dan puasa, tapi selamat orang lain dari lidah dan tangan. 3 pesan sudah kita kaji, 2 pesan lagi kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Az-Zuhd. Pesan Nabi yang keempat, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Ahibba linnas, engkau suka kalau sesuatu itu ada pada orang lain, ma tuhibbu li nafsi, kalau dia ada pada dirimu. Takun mu'minan, ketika engkau sampai pada tingkat itu, maka engkau seorang mukmin. Apa makna? Ada sesuatu itu pada dirimu, engkau suka,
begitu juga sukanya engkau kalau itu ada pada saudaramu. Kalau sampai kau berada pada tingkat itu, takun mu'minan, maka engkau adalah orang yang beriman. Selama ini kita dikenalkan pada definisi iman, antu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Apa itu orang beriman? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk. Tapi pesan ini menunjukkan sisi iman yang lain. Engkau suka sesuatu ada pada dirimu, lalu engkau juga merasakan yang sama ketika itu ada pada orang lain. Takun mu'minan, maka saat itu engkaulah orang yang beriman. Ini makna yang disebutkan dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Kalau dibaca secara teks, la yu'minu, tidak beriman. Kalau tak beriman berarti kafir. Maka ulama menyebut beriman, tapi iman tak sempurna. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau merasa sesuatu itu ada pada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti kalau itu ada pada dirinya. Kalau kita merasa pakai pakaian yang lembut itu nyaman, sejuk, enak, nikmat, maka kita merasakan yang sama kalau itu kita berikan kepada saudara kita. Kalau kita berada di dalam ruangan yang tenang itu merasa nyaman, maka kita pun merasakan yang sama kalau saudara kita berada di tempat yang sama. Apa maknanya ini? Islam mengajarkan orang tidak sekedar simpati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang banyak orang simpati. Menengok orang susah, menangis dia, itu simpati. Menengok orang yang melarat, sedih dia, itu baru simpati. Tapi ingat, tetesan air mata tak menyelesaikan masalah orang lain. Islam tak mengajarkan simpati. Islam mengajarkan lebih dari sekedar simpati. Apa itu? Empati, merasakan perasaan orang lain. Maka dalam Islam diajarkan ikut susah menengok kesusahan orang lain, dan ikut senang melihat kesenangan orang lain. Saudara kita akan berangkat ke tanah suci Makkah. Beberapa hari ini kita melepas mereka menuju tanah suci. Berurai air mata Bapak Ibu melepas kepergian mereka. Padahal mereka yang akan mencium Hajar Aswad, mereka yang akan tawaf dan sa'i, mereka yang akan wukuf di padang Arafah, mereka yang akan berdoa di Multazam. Mengapa bapak dan ibu ikut menangis gembira, tangisan kesenangan? Karena bapak ibu sudah sampai pada tingkat ikut senang menengok kesenangan orang lain. Kemarin hari Ahad, anak kawan yang menikah mendapatkan bertemu dengan jodoh buah hatinya, lalu kemudian bapak dengan ringannya mengucapkan doa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepada engkau wahai mempelai laki-laki. Wa baraka alaik, semoga Allah memberikan berkah pada engkau wahai mempelai perempuan. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukannya kalian berdua dalam kebaikan. Padahal dia yang menemukan tambatan hatinya. Mengapa kita ikut senang? Kita sampai pada tingkat ikut senang menengok kesenangan orang lain. Kalau sampai kau ke tingkat itu, kata Nabi, takun mu'minan, barulah engkau mukmin yang sempurna imannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang sekarang tak bisa ikut senang menengok kesenangan orang lain. Yang banyak sekarang, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Itulah yang banyak orang sekarang. In tamsaskum hasanatun, kalau kamu dapat nikmat, tasu'hum, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun, tapi kalau kamu ditimpa musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main. Susah menengok orang senang, senang melihat orang susah. Ini adalah sifat orang banyak sekarang.
Maka dalam Islam kita diajarkan ikut senang melihat kesenangan orang lain, ikut susah melihat kesusahan orang lain. Kedua-duanya ini punya istilah. Ikut senang melihat kesenangan orang lain namanya tahniah. Sudah jadi bahasa Melayu. Kita baca di koran, tahniah, Bapak Fulan menduduki jabatan ini, tahniah, menjadi direktur ini, tahniah, mendapatkan kekuasaan yang baru. Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Tapi juga kita diajarkan ta'ziyah, ikut susah menengok kesusahan orang lain. Tetangga sebelah rumah kita meninggal dunia, kita tak ada hubungan darah dengan dia, tidak ada hubungan kerabat, lalu kenapa kita yang meneteskan air mata? Anak dia yang meninggal, tak ada hubungan dengan kita. Kita sudah sampai pada tingkat ikut susah menengok kesusahan orang lain. Maka kata Nabi, hai Abu Hurairah, ahibba linnas, engkau suka kalau nikmat itu ada pada orang lain, sama seperti kalau engkau yang mendapatkannya. Kalau sampai kau ke tingkat itu, takun mukminan, maka engkau adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi iman kita akan diuji. Apakah kita merasakan yang sama seperti perasaan kita nikmat itu ada pada diri kita? Kalau daging kambing itu enak dimakan dalam bentuk gulai, rendang, sup, masuk ke mulut, lewat di tenggorokan enak, maka kita pun merasakan yang sama. Kalau makanan itu lewat di tenggorokan saudara kita, maka kita diajarkan menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita berbuka puasa, lalu makanan yang manis, yang asin, yang lemak, yang lezat itu enak di tenggorokan kita, maka kita juga merasakan yang sama, itu lewat di tenggorokan dia. Maka kita diajarkan bersedekah bukaan puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dia dapat pahala macam orang yang berpuasa. Kalau kita merasakan yang sama ketika anak yatim yang bapaknya meninggal dunia, anak kita pakai seragam sekolah cantik, bagus, indah, senang melihatnya, maka iman belum sempurna sebelum perasaan sama ketika pakaian yang sama kita berikan kepada anak yatim yang bapaknya sudah mati mendahului kita. Kalau kita belikan kain sarung, nyaman kain itu kita pakai, lalu kita berikan ke panti jompo, orang tua yang anaknya meninggal dunia, suaminya meninggal, hidup sebatang kara, maka kita merasakan nikmat yang sama. Kain itu dia pakai sama ketika kita memakainya. Disitulah kita sampai pada tingkat iman yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka pesan Nabi kepada Abu Hurairah menunjukkan sisi iman yang lain. Iman tak hanya percaya kepada Allah, iman tak hanya asyhadu an la ilaha illallah, iman tak hanya mengucapkan amantu billah, tapi iman juga terkait dengan hablum minan nas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang orang banyak tak peduli kepada orang lain. Yang penting saya nyaman, anak saya selamat, keluarga saya tentram, masalah orang lain bukan urusan saya. Cuek, tak mau tahu. Itu tak ada kait mengait dengan iman. Salah orang yang pergi bolak-balik ke Makkah sementara banyak orang masih susah. Ini perlu meragukan keimanannya. Orang yang merasa nyaman melaksanakan tawaf dan sa'i bolak-balik setahun bahkan 2 kali, sementara masih banyak orang susah, perlu meragukan keimanannya. Orang yang rajin puasa Senin Kamis, dia merasa sedang berbuat baik, sementara masih banyak orang lain yang belum diperhatikan keamanannya, ketentramannya beragama. Ini perlu meragukan keimanannya. Kenapa? Karena iman tak hanya diukur kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab suci, tapi juga iman diukur bagaimana kita kepada sesama hamba Allah. Bahkan pemberian kepada manusia justru tak dilihat kepada imannya saja, tak dilihat sesama saudara seiman. Memberi kepada sesama muslim wajar, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi Islam ini justru membolehkan memberi kepada non-muslim. Coba Pak Ibu bayangkan, nanti agama kita ini dituduh agama ekstrim, agama eksklusif, agama yang hanya sesama dia saja.
kalau kepada orang kafir halal darahnya. Ini ajaran dari mana? Datanglah Asma menghadap ke Nabi. Ya Rasulullah, ummi qadimat. Wahai Rasulullah, mak saya datang, ibu saya datang. Wahya raghibah, dia ingin betul berjumpa dengan saya. Tapi ibu saya ini musyrik, tak beriman, kafir, datang dari Makkah. Asma sudah pindah ke Madinah ikut dengan Nabi. Ibunya kafir tinggal di Makkah. Ternyata kerinduan seorang ibu tak dapat diputus dengan jarak dan waktu, tak pula dapat diputus karena perbedaan agama. Datang si ibu mau menemui Asma, tapi Asma takut berjumpa karena ibunya tak seakidah, tak seiman. Datang Asma mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, afa asiluha, bolehkah ku sambung hubunganku dengan ibuku? Kata Nabi, siliha, sambunglah. Bapak ibu coba bayangkan, dengan yang tak seagama pun disuruh menyambung. Lalu pertanyaan dia yang kedua, afa'atiha, bolehkah ku berikan sesuatu kepada ibuku yang tak seiman ini? Apa kata Nabi? Apakah kata Nabi, jangan kau sambung silaturahim, jangan kau beri dia hadiah. Tapi Nabi mengatakan, siliha, sambunglah. Afa'atiha, bolehkah ku berikan sesuatu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? I'tiha, berilah, silakan beri. Begitu yang diajarkan Nabi. Apakah bertentangan antara Nabi dengan Al-Quran? Tidak, karena Quran juga mengajarkan, wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu yang kafir, yang tak beriman itu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laisa laka bi ilmun, dan engkau tak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kau patuh untuk ikut kepada dia yang kafir, jangan kau patuh, tak boleh. Tapi apakah disuruh untuk tidak taat, untuk tidak bergaul, untuk patuh kepada perintahnya? Jangan. Tapi ayat itu belum titik, ayat masih koma, baca ujungnya. Apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah engkau dengan baik. Apa maknanya? Merasakan perasaan yang sama dengan yang tak seiman. Apalagilah dengan orang yang sama sembah sujudnya dengan kita, yang sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Quran yang kita baca 114 surat, diawali Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas, sama Quran ini juga yang dibaca oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah. Puasa kita 29 sampai 30 hari, sama, itu juga yang dilakukan Nabi dulu. Salat kita 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama, Nabi dan sahabat as-sabiqun al-awwalun, tabi'in, itu juga yang mereka lakukan. Lalu yang beda mana? Kepedulian kepada sesama, itulah yang tak sama. Mereka dulu sangat peduli, sementara yang sekarang tak ada peduli sama sekali. Mereka tonton di televisi, lihat di koran, tak menyentuh sama sekali, tak ada efeknya. Ketika Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis, berapa lama? 17 bulan. Sampai-sampai Nabi menghadap ke langit, saking inginnya arah kiblat berpindah. Karena Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa mengejek Nabi. Tengok tu Muhammad, katanya Tuhannya lain, tapi dia salat menghadap ke Israel, kampung kami. Nabi mengharap, ya Allah, pindahkanlah arah kiblat ini. Lalu apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami menengok wajahmu menghadap ke langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, beralih arah kiblat. Nabi pun menghadap ke Masjidil Haram. Ketika arah kiblat berpindah ke Masjidil Haram, sahabat yang dulu salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan, banyak yang sudah meninggal dunia. Lalu datang sahabat yang masih hidup bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, saudara kami yang dulu salat menghadap ke Baitul Maqdis, 17 bulan mereka menghadap ke sana, mati sudah mereka. Bagaimana mereka salat mereka tu ya Rasulullah? Apakah diterima Allah salat mereka dulu yang menghadap ke sana? Nabi tak bisa menjawab. Turun ayat. Apa kata Allah menjawab? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
Allah tak akan menyia-nyiakan solat mereka. Makna imanahum itu solat mereka, solatahum, Allah tak menyia-nyiakan solat mereka. Wa makalallah, Allah tak menyia-nyiakan solat mereka menghadap ke Baitul Maqdis, itu dibalas oleh Allah. Yang menjadi poin perhatian kita yang mana? Kepedulian para sahabat terhadap sahabat yang sudah mati. Yang mati pun mereka pedulikan amalnya, apalagi yang hidup. Yang zaman sekarang, jangankan yang mati, yang hidup pun dia tak peduli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka yang perlu kita khawatirkan bukan masalah solat kita. Kita solat, kita puasa, kita haji, bahkan mungkin haji kita lebih banyak daripada haji Rasulullah. Nabi haji cuma sekali, haji wada, kita bolak balik. Nabi umrah cuma 4 kali. Umrah Hudaibiyah tahun ke-6, umrah tahun ke-7, umrah Fathu Makkah tahun ke-8, umrah ketika sama haji wada tahun ke-10. Cuma 4 kali kita bolak balik. Lebih banyak ibadah kita lagi. Tapi yang kita khawatirkan adalah kepedulian kita kepada sesama. Maka kata Nabi, standar ukuran iman yang keempat kepada Abu Hurairah, ahibba linnas, kau merasakan perasaan yang sama ketika itu kau berikan kepada orang lain. Ma tuhibbu li nafsih, seperti kau sayang kepada dirimu. Kalau itu kau lakukan, takun mu'minan, maka engkau orang yang beriman. Pesan terakhir yang kelima, apa kata Nabi kepada Abu Hurairah? La tuksirid dhahik, la tuksir dhahik, jangan banyak ketawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qulub, karena banyak ketawa mematikan hati. Inilah musibah besar umat ni sekarang. Dari bangun pagi sampai tidur malam, ketawa. Acara televisi ketawa, mendengar radio ketawa, bahkan ada khusus SMS yang menyediakan ketawa. Register 2.000 sehari, dapat ketawa 10 kali. Asal buka SMS ketawa, jumpa orang ketawa. Akhirnya hati pun mati, nasihat tak masuk, pelajaran tak bermanfaat. Kenapa begitu? Hati sudah mati, tertutup. Yang pertama kali mati dalam diri manusia itu, sebelum jasadnya mati, hatinya mati duluan. Itulah yang kita khawatirkan. Akhirnya kita ni banyak berkawan sama mayat. Innaka la tusmi'us summa, engkau tak dapat membuat mayat bisa mendengar. Bukan mayat yang sudah mati itu hidup sama, dia berjalan dengan kita, tapi tak dapat lagi mendengarkan nasihat yang baik. Apa sebab? Karena hati sudah mati. Apa yang menyebabkan hati mati? Banyak. Tapi dalam pesan hadis Nabi kepada Abu Hurairah, yang menyebabkan pesan mati, hati mati, adalah kasratud dhahik, banyak ketawa, tumitul qulub, mematikan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau di televisi hati mati sebab banyak ketawa karena artis, orang-orang fasik yang dijadikan sebagai tokoh masyarakat panutan, masih maklum lagi. Yang lebih mengkhawatirkan ketawa sampai masuk ke masjid, sampai-sampai orang pun tak akan mengundang ustaz kalau tak ada ketawanya. Ustaz diundang, Ustaz Somad tu lagi tak ada ketawa-ketawanya. Sampai ke telinga saya begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Betapa ketawa sudah. Oh, kalau begitu Islam tu serius saja? Tidak. Nabi pun pernah juga ketawa. Bahkan hadis bisa ditemukan, beberapa hadis menyebutkan Nabi ketawa hatta badat nawajizuhu, sampai terlihat gigi geraham. Kalau ketawa sampai nampak gigi, tentu mulutnya terbuka. Kalau sekedar senyum saja tak nampak gigi. Nabi sampai nampak gigi geraham. Itu menunjukkan Nabi tertawa. Tapi taklah sedikit-sedikit ketawa. Nabi tertawanya sedikit. Umat Muhammad ini sikit-sikit ketawa. Nabi ketawanya sedikit. Umat Muhammad sikit-sikit ketawa, sikit-sikit ketawa. Maka matilah hati disebabkan banyak ketawa. Makanya menengok berita tentang Palestina, hati tak tersentuh. Menengok berita tentang Suriah, hati tak tersentuh. Kita pun heran, mengapa tak tersentuh hati? Mengapa tak menetes air mata? Ternyata hati sudah mati. Mati tak takut kita, karena kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa mati.
yang dikhawatirkan badan tak mati tapi hati mati, sehingga tak lagi dapat menerima hidayah. Nabi mengatakan wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai nasihat. Ada nasihat berbunyi mulut para alim ulama kita, buya kita, kiai kita, cendekiawan menyampaikan, tapi ada yang nasihat lewat wa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai nasihat. Orang dulu tak perlu dia mendengarkan kullu nafsin dha'iqatul maut, menengok kematian, menengok orang sakaratul maut cukup. Zaman sekarang hadir betul dia di rumah sakit menengok orang sakaratul maut, tak juga hati tersentuh. Datang ke pemakaman, karena tegak di tepi makam, orang ramai terdorong masuk ke dalam ikut menyambut, tak juga tersentuh. Apa sebab? Hati mati. Mengapa hati mati? Kasratud dhahik tumitul qulub, mati hati disebabkan banyak tertawa. Oleh sebab itu perlu kita rem. Televisi ditonton berita saja, lucu-lucu itu boleh ditonton sekali-sekali untuk menjadi penghibur. Maka kata Allah dalam Quran, falyadhaku qalilan, hendaklah sikit tertawa, walyabku katsiran, memperbanyak menangis. Tapi yang terjadi sekarang terbalik. Mungkin orang menangis saat malam muhasabah saja, itu pun mungkin setahun sekali, atau tak pernah sama sekali. Malam saat i'tikaf saja, atau tak pernah sama sekali. Na'udzubillah. Oleh sebab itu pesan kelima ini menjadi bekal buat kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan ini kepada Abu Hurairah, tapi tak khusus kepada beliau, dipesankan Nabi kepada Abu Hurairah karena beliau yang angkat tangan pertama, ana ya Rasulullah, aku mau menerima pesan itu. Tapi Abu Hurairah menyampaikan, disebutkan dalam kitab Sunan Tirmidzi. Mudah-mudahan kita pun mengambilnya sebagai pesan dari Nabi dan kita sampaikan kepada saudara-saudari kita. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.